Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Pada kesempatan hari ini alhamdulillah masih diberi kesehatan dan nikmatnya iman sehingga kita masih bisa melanjutkan proses belajar mengajar pada hari ini. Hari ini kita akan mempelajari tentang sumber hukum Islam yang muttafaq, yang berarti disepakati, dan sumber hukum Islam yang mukhtalaf, yang berarti yang tidak disepakati. Sebelum memulai materi, di sini akan saya sampaikan kompetensi dasar yang harus kalian kuasai dalam materi ini. Yang pertama adalah kalian dapat menghayati akan kebenaran sumber hukum Islam. Kemudian yang kedua, kalian dapat mengamalkan sikap teguh pendirian dan tanggung jawab sebagai implementasi tentang sumber hukum yang muttafaq atau yang disepakati, serta sikap toleran dan saling menghargai sebagai implementasi dari pemahaman mengenai sumber hukum Islam yang mukhtalaf atau yang tidak disepakati. Nah, sedangkan kompetensi dasar yang dari segi pengetahuan, kalian dapat menganalisis sumber hukum Islam yang muttafaq dan mukhtalaf. Dari segi keterampilan, kalian dapat menyajikan hasil analisis berupa peta konsep tentang hukum Islam yang muttafaq dan mukhtalaf. Itu tadi adalah kompetensi dasar yang harus dikuasai. Nah, kemudian di sini ada peta konsep dari sumber hukum Islam yang akan kita pelajari. Nah, di sini ada dua pembagian sumber hukum Islam. Yang pertama adalah muttafaq, yang mana terdiri dari Al-Quran, Al-Hadis, Ijma, dan Qiyas. Nah, keempat sumber hukum ini adalah sumber hukum yang disepakati oleh para ulama. Sedangkan macam sumber hukum Islam yang kedua adalah yang mukhtalaf atau yang hanya sebagian ulama saja yang memakainya, atau dengan kata lain tidak semuanya ulama sepakat tentang sumber hukum Islam ini. Di sini ada tujuh sumber hukum Islam. Yang pertama adalah istihsan, kemudian yang kedua adalah istishab, kemudian maslahah mursalah, urf, sadud dzari'ah, syar'u man qablana, dan madhab sahabi. Nah, dari semua sumber hukum Islam ini akan kita pelajari satu persatu. Kita mulai dari sumber hukum Islam yang muttafaq. Nah, kita akan bahas yang pertama adalah Al-Quran. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwasanya Al-Quran itu adalah sumber hukum Islam yang utama. Al-Quran memiliki pengertian dari segi bahasa berasal dari kata qara'a yaqra'u Qur'anan, yang berarti bacaan atau yang dibaca. Sedangkan secara istilah para ulama usul fikih, Al-Quran itu berarti wahyu yang diturunkan dengan lafaz bahasa Arab dan maknanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui wahyu yang disampaikan kepada Nabi Muhammad. Nah, Al-Quran ini merupakan dasar dan sumber hukum utama bagi syariat. Nah, ini kalian pasti sudah semuanya tahu karena ini merupakan sumber hukum yang utama. Kemudian yang akan kita bahas adalah pokok isi kandungan dari Al-Quran. Setelah kita mengetahui pengertiannya Al-Quran, kemudian apa sebenarnya pokok dari isi kandungan Al-Quran. Isi kandungan Al-Quran itu terdiri dari beberapa hal. Yang pertama adalah tauhid, yaitu mengesahkan Allah tentang ketuhanan. Kemudian yang kedua adalah ubudiyah atau ibadah. Kemudian yang ketiga adalah janji-janji Allah dan ancaman-ancaman Allah. Kemudian yang keempat adalah jalan mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat atau petunjuk. Yang terakhir, yang kelima adalah Al-Quran itu
memuat tentang riwayat dan cerita atau kisah-kisah umat terdahulu, seperti misalnya seperti kisah para nabi, kisah para sahabat. Nah, itu semuanya ada dalam Al-Qur'an. Pokok bahasan yang kedua tentang Al-Qur'an adalah dasar kehujahan Al-Qur'an dan kedudukan sebagai sumber hukum Islam. Nah, dasarnya apa Al-Qur'an dijadikan sebagai sumber hukum Islam yang pertama? Ini tertuang dalam Quran surat An-Nisa ayat 105 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi litahkuma bainan nasi bima arakallah wala takul lil khainina khasima. Yang berarti, sesungguhnya kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu. Dan janganlah kamu menjadi penantang atau orang yang tidak bersalah karena membela orang-orang yang khianat. Ini adalah dasar kehujahan Al-Qur'an. Nah, dari sinilah maka Al-Qur'an itu dijadikan sebagai sumber hukum Islam yang pertama. Selanjutnya, pedoman Al-Qur'an dalam menetapkan hukum. Nah, ternyata Al-Qur'an juga tidak sembarangan dalam menetapkan hukum yang diterapkan kepada manusia. Nah, Al-Qur'an memiliki beberapa pedoman dalam penetapan hukumnya. Yang pertama adalah tidak memberatkan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Nah, jadi seperti yang pasti kalian ingat, contohnya adalah tentang penetapan kewajiban sholat. Nah, ketika Nabi Muhammad di Isra Mi'rajkan, beliau pertama kali mendapat perintah sholat lebih dari 50 rakaat. Nah, kemudian turun lagi sampai akhirnya disesuaikan dengan kemampuan hanya tinggal 17 rakaat. Ini adalah contoh dari Adamul Haraj. Nah, jadi Al-Qur'an dalam menetapkan hukum tidak langsung atau tidak memberatkan umatnya, akan tetapi melihat kondisi umatnya, tidak memberatkan, ya, sesuai dengan kondisi. Selanjutnya, Al-Qur'an dalam menetapkan hukum yang kedua adalah qilatut taklif atau meminimalisir beban. Nah, dasar ini merupakan konsekuensi logis dari dasar yang pertama. Jadi ini berhubungan dengan yang pertama. Nah, dengan dasar ini kita mendapatkan rukhsah, keringanan dalam beberapa jenis ibadah, seperti misalnya menjamak dan mengqashar sholat apabila dalam perjalanan dengan syarat yang telah ditentukan. Nah, penjelasannya, kita wajib melaksanakan sholat 5 waktu, tepat pada waktunya, sesuai dengan syarat dan rukun. Akan tetapi dalam suatu keadaan, ketika kita bepergian, maka kita akan mendapati kesulitan dalam melaksanakan sholat. Nah, disitulah rukhsah berlaku, keringanan berlaku. Kita dapat melaksanakan sholat dengan cara menjamak dan juga mengqashar. Selanjutnya yang ketiga, berangsur-angsur dalam menetapkan hukum. Nah, Al-Qur'an dalam menetapkan hukum, prosesnya adalah secara bertahap. Hal ini bisa kita dapatkan dari hukum haramnya minuman keras, berjudi, serta perbuatan yang mengandung judi telah ditetapkan dalam Al-Qur'an firman Al-Baqarah ayat 219. Nah, di sini disebutkan pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya. Dan mereka bertanya kepadamu, apa yang mereka nafkahkan? Katakanlah, yang lebih dari keperluan. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu supaya kamu berfikir. Jadi ini adalah penjelasan tentang
proses pengharaman khamr tidak langsung serta-merta mengharapkan, akan tetapi di situ menjelaskan tentang kemanfaatannya bagi manusia, akan tetapi menjelaskan juga dosa dan juga madorotnya itu lebih besar daripada kemanfaatan yang akan didapatkan. Selanjutnya, setelah kita mempelajari Al-Quran, kita akan mempelajari sumber hukum Islam yang kedua yang muttafaq adalah hadis. Nah, hadis secara bahasa memiliki beberapa pengertian, yaitu jadid atau berarti baru, dekat yang dari bahasa Arab qorib, dan juga berita atau khobar. Nah, sedangkan secara istilah hadis adalah ma'udhifa sallallahu alaihi wasallam qaulan au fi'lan au taqriran au nahwaha, yang berarti segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi, baik berupa perkataan, perbuatan, ketetapan atau takrir dan sebagainya. Intinya, hadis itu adalah segala sesuatu yang diucapkan oleh Nabi, segala sesuatu yang dilakukan oleh Nabi, dan segala sesuatu yang ditetapkan oleh Nabi. Itu semua dinamakan dengan hadis. Nah, bisa dipahami ya tentang hadis. Jadi semuanya itu yang berasal dari Nabi namanya adalah hadis. Selanjutnya, macam-macam hadis. Nah, hadis ini ada 3 macam. Yang pertama adalah hadis qauliyah atau perkataan Nabi, yaitu hadis-hadis yang diucapkan langsung oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam berbagai kesempatan terhadap berbagai masalah, yang kemudian dinukil oleh para sahabat dalam bentuknya yang utuh seperti apa yang diucapkan oleh Nabi. Contohnya, ketika Nabi mengatakan innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Nah, itu artinya adalah Nabi, karena itu maksudnya adalah hadis, karena ucapan itu keluar dari Nabi. Nah, Nabi pernah mengatakan innamal a'malu binniyat dan seterusnya. Itu adalah hadis qauliyah atau hadis yang berupa perkataan. Selanjutnya yang kedua adalah hadis fi'liyah atau perbuatan, yaitu hadis yang berkaitan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, yang dilihat atau diketahui oleh para sahabat, kemudian disampaikan kepada orang lain. Contohnya seperti shollu kama ra'aitumuni usolli. Nah, sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Jadi hadis fi'liyah di sini contohnya adalah tata cara sholatnya Nabi. Nah, tata cara ini tidak Nabi ucapkan harus begini, akan tetapi sahabat menyimpulkan, oh Nabi tata cara sholatnya begini, oh begini. Nah, itu menjadi hadis. Namanya adalah hadis fi'liyah atau hadis yang berupa perbuatan. Selanjutnya, yang ketiga adalah hadis takririyah atau hadis yang berupa ketetapan Nabi. Di sini perbuatan dan ucapan para sahabat yang dilakukan di hadapan atau sepengetahuan Nabi, tetapi beliau mendiamkan dan tidak menolaknya, dalam artian mengiyakan. Nah, sikap diam Nabi inilah yang disebut dengan persetujuan. Contohnya apa? Contohnya adalah hadis riwayat Bukhari Muslim, maaf, berhubung binatang tersebut tidak terdapat di daerah kaumku, aku merasa jijik kepadanya. Khalid berkata, kemudian aku memotongnya dan memakannya sementara Rasulullah cuma memandang kepadaku. Nah, jadi Rasulullah mengiyakan bahwasanya daging yang dimakan itu adalah hukumnya halal. Kemudian dasar kehujahan hadis dan kedudukannya sebagai sumber hukum Islam. Nah, yang pertama adalah dari dalil Al-Quran, Quran surat Ali Imran ayat 179, yang berarti Allah sekali-kali tidak akan membiarkan orang-orang yang beriman dalam keadaan kamu sekarang ini, sehingga Dia menyisihkan yang buruk atau munafik
dari yang baik. Dan Allah sekali-kali tidak akan memperlihatkan kepada kamu hal-hal yang gaib. Akan tetapi Allah memilih siapa yang dikehendaki di antara rasul-rasulnya. Karena itu, berimanlah kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan jika kamu beriman dan bertakwa, maka bagimu pahala yang besar. Intinya, ketika orang beriman kepada Allah, maka berimanlah juga kepada Rasul. Kalau kita beriman kepada Rasul, otomatis kita harus yakin dan percaya terhadap apa yang dilakukan oleh Nabi, yang diucapkan, dan juga apa yang sudah ditetapkan oleh Nabi, yang berupa hadis tersebut tadi. Nah, itu adalah dalil dari kehujahan Al-Quran. Selanjutnya, yang akan kita pelajari adalah tentang masih kehujahan hadis ya, yang dasar dari kehujahan hadis itu yang bersumber dari hadis adalah hadis yang berbunyi taraktu fikum amroini lan tadillu ma tamasaktum bihima kitaballahi wa sunnata nabiyhi. Artinya, aku tinggalkan 2 pusaka untuk kalian, yang kalian tidak akan tersesat lagi kamu berpegang pada keduanya, yaitu berupa kitab Allah dan sunnah Rasulnya. Oleh karenanya, hadis merupakan sumber hukum Islam yang kedua setelah Al-Quran, karena sudah disampaikan kepada Nabi berdasarkan hadis riwayat Malik. Nah, selanjutnya, apa fungsi hadis terhadap Al-Quran? Fungsi yang pertama, hadis itu adalah sebagai bayanut takrir, yang berarti menetapkan dan menguatkan atau menggarisbawahi suatu hukum yang ada dalam Al-Quran. Sehingga hukum-hukum itu mempunyai 2 sumber, yaitu ayat yang menetapkannya dan hadis yang menguatkannya. Jadi sebagai penguatnya Al-Quran, hadis ini kedudukannya seperti itu. Contohnya adalah hadis tentang penetapan bulan dengan kewajiban puasa di bulan Ramadan. Nah, misalnya contohnya dalam Al-Quran disebutkan perintah tentang puasa Ramadan. Kemudian dalam hadis dikuatkan dengan hadis, apabila kalian melihat bulan, maka berpuasalah. Apabila melihat bulan, berbukalah. Nah, ini adalah contoh dari bayanut takrir atau menetapkan dan menguatkan. Selanjutnya yang kedua, fungsi hadis terhadap Al-Quran adalah bayanut tafsir, yaitu menjelaskan atau memberi keterangan, menafsirkan dan merinci redaksi Al-Quran yang bersifat global atau umum. Nah, contohnya hadis menafsirkan Quran surat Al-Qadr ayat 1-5. Al-Lailatul Qadri. Nah, malam Lailatul Qadar pada malam ganjil pada 10 akhir bulan Ramadan. Nah, pada Quran surat Al-Qadr ini adalah menjelaskan tentang anjuran untuk beribadah, mencari malam yang mulia, Lailatul Qadar. Nah, terus kemudian dalam hadis dijelaskan bahwasanya malam Lailatul Qadar itu jatuhnya di mana, yaitu pada malam ganjil pada 10 akhir bulan Ramadan. Kemudian yang ketiga, fungsi dari hadis itu adalah bayanut tasyri' atau menetapkan hukum yang tidak dijelaskan oleh Al-Quran. Contohnya misalnya seperti masalah zakat. Al-Quran tidak secara jelas menyebutkan berapa yang harus dikeluarkan seorang muslim dalam mengeluarkan zakat fitrah. Akan tetapi, Nabi Muhammad menetapkan dalam hadis. Nah, hadisnya riwayat Bukhari dan Muslim, Rasul telah mewajibkan zakat fitrah kepada manusia, kepada umat muslim, pada bulan Ramadan 1 sok kurma atau gandum untuk setiap orang, baik merdeka atau sahaya, laki-laki atau perempuan muslim. Jadi ini kewajiban zakat ada dalam Al-Quran,
ini syariat ya, syariat tentang kewajiban zakat, akan tetapi karena tidak dijelaskan berapa ukuran dan kadarnya, maka dalam hadis disebutkan bahwasanya zakat fitrah itu kewajibannya adalah 1 sok kurma atau gandum atau makanan pokok bagi setiap orang Islam. Kita lanjutkan sumber hukum Islam yang ketiga, yaitu ijma. Nah, ijma berarti sepakat atau konsensus dari sejumlah orang terhadap sesuatu. Nah, artinya ijma itu adalah kesepakatan. Jadi semua orang menyepakati tentang hal tersebut. Walaupun ada satu saja yang tidak sepakat, maka namanya tidak sepakat. Nah, jadi namanya adalah mukhtalaf. Akan tapi ijma ini semua ulama menyepakatinya, maka bisa menjadi dasar hukum atau sumber hukum Islam yang muttafaq. Nah, adapun ijma ini dalam pengertian istilah usul fikih diartikan sebagai kesepakatan para mujtahid umat Islam pada suatu masa atas suatu perkara hukum syara. Nah, ini adalah pengertian dari ijma. Kalau memperhatikan definisi pengertian tadi, sesungguhnya ijma itu yang dimaksud dalam hubungannya dengan definisi yang dikemukakan adalah ijma yang didasarkan atas kesepakatan para mujtahid. Sedangkan kesepakatan yang berasal dari selain mujtahid tidak dinamakan ijma. Lalu mujtahid itu siapa? Mujtahid itu adalah ulama yang sudah bersusah payah menyimpulkan suatu hukum. Nah, kesusah payahannya ini memiliki syarat-syarat, diantaranya adalah harus menguasai ilmu bahasa Arab, ilmu nahwu, shorof, kemudian ilmu hadis, harus hafal berapa hadis, tafsir, dan lain sebagainya. Jadi tidak sembarang orang bisa menjadi mujtahid. Selanjutnya dasar kehujahan ijma ini tertuang dalam Quran surat An-Nisa ayat 115 yang berarti dan barang siapa yang menentang Rasul sesudah jelas kebenaran baginya dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya itu, dan kami memasukkan ia ke dalam jahanam, dan jahanam itu seburuk-buruk tempat kembali. Nah, selain dalam Al-Quran, juga disebutkan dalam hadis, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mengumpulkan umatku, atau beliau bersabda, umat Muhammad SAW di atas kesesatan, dan tangan Allah bersama jamaah. Dan barang siapa yang menyempal, maka dia menyempal menuju neraka. Nah, dalil Al-Quran dan hadis tadi menjadi landasan para ulama dalam berpendapat bahwa ijma itu bisa dijadikan landasan hukum dalam menentukan hukum Islam. Nah, akan tapi di sini ada rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Nah, syarat-syarat ijma menurut Wahbah Zuhaili itu ada 6. Yang pertama, ijma itu haruslah orang yang melakukan ijma tersebut itu dalam jumlah banyak. Nah, tidak dikatakan ijma apabila hanya satu orang mujtahid. Nah, tidak dikatakan kesepakatan karena hanya satu orang. Selanjutnya yang kedua, seluruh mujtahid menyetujui hukum syara yang telah mereka putuskan dengan tidak memandang negara, kebangsaan, dan golongan mereka. Akan tetapi, peristiwa yang dimusyawarahkan itu hanya disepakati oleh mujtahid dari satu daerah atau negara saja. Misalnya, mujtahid dari Mesir atau Arab Saudi atau Indonesia saja. Nah, hasil kesepakatan itu bukanlah sebagai ijma, melainkan ijma itu harus kesepakatan seluruh mujtahid muslim ketika peristiwa itu terjadi seluruh dunia, ya. Selanjutnya yang ketiga adalah mujtahid yang melakukan itu mestilah terdiri dari berbagai daerah Islamnya. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, harus
seluruh dunia. Nah, jadi harus sepakat, nggak hanya satu daerah saja. Yang keempat, kesepakatan itu haruslah dilahirkan dari masing-masing mereka secara tegas terhadap peristiwa itu, baik lewat perkataan maupun perbuatan, seperti mempraktikannya dalam peradilan, walaupun pada permulaannya baru merupakan pernyataan perseorangan, kemudian pernyataan itu disambut oleh orang banyak, maupun merupakan pernyataan bersama melalui suatu muktamar. Kemudian yang kelima, kesepakatan itu hendaklah dilakukan oleh mujtahid yang bersifat dan menjauhi hal-hal yang bid'ah, karena nas-nas tentang ijma itu mensyaratkan hal tersebut. Dan yang terakhir, hendaklah dalam melakukan ijma, mujtahid bersandar kepada sandaran hukum yang disyariatkan baik dari nas maupun qiyas. Nah, ini merupakan syarat-syarat dari ijma. Jadi tidak hanya asal kesepakatan saja, tetapi harus dilakukan oleh seluruh ulama yang ada pada masa peristiwa itu terjadi, tidak hanya sendirian dan harus orang-orang yang kompeten dalam ijtihad. Selanjutnya macam-macam ijma. Ijma ini terbagi menjadi dua macam. Yang pertama adalah ijma sharih, yaitu kebulatan yang dinyatakan oleh para mujtahid. Nah, sharih itu artinya adalah nyata. Nah, langsung disuarakan. Nah, ini artinya adalah ijma sharih. Yang kedua adalah ijma sukuti, yaitu kebulatan yang dianggap seorang mujtahid mengeluarkan pendapatnya dan diketahui oleh mujtahid lainnya, tetapi mereka tidak menyatakan persetujuan atau bantahannya. Jadi diamnya ini sebenarnya sebelumnya sudah menyatakan pendapatnya, akan tetapi dalam suatu kesepakatan beliau tidak menyatakan pendapatnya, akan tetapi diketahui oleh mujtahid lain. Nah, itu namanya adalah ijma sukuti. Kemudian sementara dilihat dari dalalahnya atau dari segi kepetunjukannya, ijma itu terbagi menjadi dua macam. Yang pertama adalah ijma qot'i, yaitu hukum yang ditunjuk sudah dapat dipastikan kebenarannya atau bersifat qot'i sehingga tidak perlu diperdebatkan lagi dan tidak perlu diijtihadkan kembali. Yang kedua adalah ijma dzanni, adalah hukum yang dihasilkannya itu kebenarannya bersifat relatif atau masih bersifat dugaan. Karena itu masih terbuka untuk dibahas lagi dan tertutup kemungkinan ijtihad lainnya. Hasil ijtihadnya bukan merupakan pendapat seluruh ulama mujtahid. Nah, lalu yang terakhir dari sumber hukum yang mutafak adalah qiyas. Ini yang terakhir ya, yang keempat. Qiyas itu secara bahasa diartikan dengan mengukur sesuatu dengan sesuatu yang lain. Sedangkan secara istilah, qiyas adalah menghubungkan suatu persoalan yang tidak ada ketentuan hukumnya di dalam nas dengan suatu persoalan yang telah disebutkan oleh nas, karena di antara keduanya terdapat pertautan atau persamaan ilat hukum. Nah, supaya jelas qiyas itu seperti apa? Nah, qiyas itu contohnya adalah seperti keharaman narkoba. Nah, narkoba itu merupakan hal yang baru, tidak ada pada zaman Nabi dan tidak juga disebutkan dalam Al-Qur'an ataupun hadis. Akan tetapi diukur atau disamakan dengan hal yang sudah ada pada masa Nabi, yaitu tentang keharaman khamr. Nah, haramnya khamr itu dikarenakan menghilangkan akal. Karena seseorang yang telah hilang akalnya, dia akan bisa berbuat sesuatu yang keji. Oleh karenanya, hal itu sama ternyata dengan narkoba. Seseorang yang mengkonsumsi narkoba, dia akan kehilangan akal dan dia juga bisa melakukan hal yang keji, sama halnya dengan khamr. Oleh karenanya,
narkoba yang mana bisa berbentuk sabu, narkotika dan lain-lain. Nah, itu hukumnya adalah haram. Itu contoh dari aplikasi qiyas atau penerapan dari qiyas. Adapun kehujahan qiyas dan kedudukannya sebagai sumber hukum Islam didasarkan dari Quran surat An-Nisa ayat 59 yang berbunyi, "Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Al-Quran dan Rasul, yaitu sunnahnya, jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya." Nah, ini adalah seandainya terjadi perselisihan, kembalikanlah pada Al-Quran, kiaskanlah pada Al-Quran. Seandainya terjadi sesuatu yang belum dipahami, kembalikanlah pada hadis. Nah, sedangkan dari dalil hadis, ini terjadi ketika sahabat Mu'ad ya, ketika Rasul bertanya, ketika sahabat Mu'ad akan bepergian, bagaimana kamu akan menetapkan hukum apabila dihadapkan padamu sesuatu yang memerlukan penetapan hukum? Kemudian sahabat Mu'ad menjawab, saya akan menetapkannya dengan kitab Allah. Lalu Rasul bertanya, seandainya kamu tidak mendapatkannya dalam kitab Allah, bagaimana? Mu'ad menjawab, dengan sunnah Rasulullah. Kemudian Rasul bertanya lagi, seandainya kamu tidak mendapatkannya dalam kitab Allah dan juga tidak dalam sunnah Rasul, Mu'ad menjawab, saya akan berijtihad dengan pendapat saya sendiri. Nah, ini dibenarkan oleh Nabi. Selanjutnya, rukun qiyas. Di sini ada 4 hal. Rukun qiyas yang pertama adalah pokok atau persoalan yang telah disebutkan hukumnya di dalam nas. Nah, jadi untuk memahami rukun qiyas ini, saya kembalikan pada contoh yang tadi. Contoh pengkiasan narkoba terhadap keharaman khamr ya. Jadi al-aslu atau pokok di sini yang menduduki dalam hal ini adalah persoalan, yaitu persoalan khamr. Nah, jadi khamr sebagai asal atau pokok ya. Kemudian adanya cabang atau far'u, yaitu persoalan atau peristiwa baru. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwasanya narkoba itu adalah peristiwa baru, tidak didapati pada zaman dahulu atau pada zamannya Rasul. Ya. Dan tidak ada pula narkoba itu dijelaskan hukumnya, dan ini nanti akan disamakan hukumnya dengan pokok melalui qiyas. Disamakan hukumnya dengan khamr tadi. Kemudian yang ketiga, rukunnya adanya ketetapan hukum atau al-hukmu, yaitu suatu hukum yang ada pada pokok. Nah, hukumnya apa pada pokok tadi, yang mana pokoknya tadi apa? Yaitu khamr ya. Hukumnya mengkonsumsi khamr adalah haram. Nah, ini juga akan ditetapkan pada narkoba. Nah, jadi hukum pada narkoba adalah haram. Kemudian yang keempat, rukun qiyas adalah adanya kesamaan sifat atau ilat, yaitu sifat atau keadaan yang dijumpai pada cabang dan juga ada pada pokok. Nah, ilat itu kesamaan atau sifat atau keadaan. Jadi, dalam hal khamr dan juga narkoba, kesamaan sifat atau alasannya itu adalah sama-sama menghilangkan akal. Ketika orang hilang akalnya, maka dia akan bisa melakukan tindakan yang keji. Nah, itu adalah rukun dari qiyas. Rukun qiyas ini nanti silahkan ditulis dan dijelaskan dalam buku catatan kalian, yang sebagaimana telah saya sampaikan, pokoknya apa, kemudian cabangnya apa, kemudian hukumnya apa, ilatnya apa, silahkan dirangkum dalam buku sesuai yang sudah saya jelaskan tentang keharaman narkoba dan khamr. Ini adalah tugas untuk hari ini.
Selanjutnya, syarat hukum dari asal atau pokok. Nah, pokok masalah yang pertama tadi, yang dalam hal ini saya contohkan adalah khomer. Nah, asal ini hendaknya hukum syariat amaliyah yang ditetapkan oleh nas. Adapun hukum hasil kias atau ijma tidak dapat menjadi asal bagi kias. Nah, selanjutnya hukum asal ini hendaknya suatu hukum yang dapat dimengerti ilatnya oleh akal. Nah, karena dasar dari kias adalah pengetahuan tentang ilat hukum asal dan adanya ilat itu pada far'un atau cabang. Kemudian yang ketiga, hukum asal itu bukanlah hukum yang berlaku khusus, akan tetapi berlaku secara umum. Nah, ini ada syaratnya far'un, ada juga syaratnya ilat, nanti bisa dipelajari sendiri. Nah, ini adalah macam-macam dari kias. Nah, ini yang penting saya sampaikan. Macam-macam dari kias. Kias aula yaitu apabila ilat mewajibkan adanya hukum dan keadaan far'un lebih utama mendapatkan hukum tersebut daripada asal. Contohnya, mengkiaskan memukul orang tua dengan mengatakan Nah, kepada keduanya adalah haram hukumnya karena sama-sama menyakiti. Ini berdasarkan firman Allah, fala takul lahuma uffin. Nah, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan Nah, saya jelaskan kembali kepada kepengertian. Kias aula itu ilatnya mewajibkan adanya hukum dan keadaan far'un lebih utama. Kembali kepada Quran surat Al-Isra ayat 23, kita di situ adalah larangan untuk mengucapkan kepada orang tua. Misalnya begini, kita disuruh oleh orang tua, kemudian kita menggerutu, nanti aja. Nah, itu bagi orang tua menyakitkan. Nah, apakah hanya dengan kata yang menyakitkan itu saja yang dihukumi haram? Nah, ternyata ada yang lebih haram lagi, yaitu dengan memukul orang tua. Itu lebih menyakitkan lagi. Nah, jadi walaupun di situ yang dikatakan adalah larangan kata, mengucapkan kata akan tetapi termasuk hukum di dalamnya adalah larangan untuk memukul orang tua atau menyakiti orang tua. Itu namanya adalah kias aula. Selanjutnya, kias musawi, yaitu apabila ilat mewajibkan adanya hukum dan keadaan far'un sama dengan asal untuk mendapatkan hukum. Contohnya, mengkiaskan membakar harta anak yatim dengan memakannya. Tentang haram hukumnya ini dengan ilat rusak dan habis. Hukumnya adalah rusak dan habis ya. Nah, jadi dalam Quran surat An-Nisa ini, Quran surat An-Nisa ayat 10 ini ada larangan tentang memakan harta anak yatim secara dolim. Nah, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya, dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala. Nah, hal yang dikiaskan apakah hanya memakan saja? Tidak. Nah, tetapi termasuk diantaranya sama hukumnya, sama persis hukumnya, yaitu dengan membakar harta anak yatim atau meludeskan harta anak yatim. Jadi nggak hanya dimakan saja ya, maksudnya membakar di sini juga secara kiasan saja, entah itu menggelapkan atau apa. Nah, itu intinya adalah menghabiskan harta anak yatim itu hukumnya adalah suatu keharaman. Apapun itu yang pada intinya sebabnya ilatnya adalah habisnya harta anak yatim, apapun yang dilakukan maka hukumnya adalah haram. Selanjutnya yang ketiga adalah kias dilalah, yaitu apabila ilat yang ada menunjukkan kepada hukum tetapi tidak mewajibkannya. Contohnya, mengkiaskan harta anak kecil dengan harta orang yang sudah balik dalam hal wajib membayar zakat, dengan ilat sama-sama berkembang dan bertambah. Kalau harta anak kecil itu tidak boleh untuk mengelolanya sendiri, akan tetapi walinya yang wajib untuk mengelola. Akan tetapi dalam hal zakat
Nah, ini sama-sama. Jadi tidak diwajibkan bagi anak kecil untuk membayar zakat, tetapi sama saja walaupun hartanya dikuasai oleh orang tua atau walinya. Kemudian yang kedua adalah kias syabah, yaitu kias yang keadaan far'un padanya bolak-balik antara dua asal. Lalu ia dihubungkan dengan asal yang lebih baik pada lebih banyak persamaannya dengannya. Contohnya, hamba sahaya yang cacat karena kejahatan orang lain. Nah, apakah dalam hal ini masih diwajibkan doman atau ganti rugi karena kecacatan dari hamba sahaya tadi? Nah, hal ini dikiaskan dengan orang merdeka karena sama-sama anak Adam, atau dikiaskan dengan benda karena harta milik. Nah, jadi kalau seandainya kita memiliki sepeda, kemudian sepeda kita ini dirusak oleh orang lain, nah maka orang lain itu wajib untuk menggantikan kerusakan tadi. Sama halnya dengan hamba sahaya, karena budak itu adalah suatu kepemilikan, hak milik, maka apabila terjadi suatu kecacatan akibat kelakuan orang lain, akibat perbuatan orang lain, maka ia harus mengganti rugi. Selanjutnya kias aduan atau adna, yaitu kias yang far'unnya lebih rendah kedudukannya daripada asal. Nah, jadi cabangnya itu lebih rendah daripada asalnya. Nah, untuk mendapatkan hukumnya. Nah, jadi contohnya mengkiaskan perhiasan perak bagi laki-laki dengan perhiasan emas tentang haram hukumnya dengan ilat berbangga-bangga. Jadi emas itu kan hukumnya haram untuk dipakai oleh orang laki-laki. Nah, kenapa haram? Karena laki-laki itu tidak patut untuk berhias, jadi tidak perlu berbangga-bangga. Jadi kenapa diharamkan? Karena takutnya nanti dia ada kesombongan karena ada berbangga-bangga di luar dari segi medisnya ya, bahwasanya kandungan emas dan lain-lain. Nah, itu seperti yang sudah kalian ketahui, kenapa laki-laki tidak boleh memakai emas. Lalu bagaimana dengan perak, yang mana perak itu nilainya di bawah dari emas. Nah, sama halnya perak ini juga diharamkan untuk dipakai oleh laki-laki. Karena apa? Karena ilatnya supaya laki-laki itu tidak berbangga-bangga dengan apa yang dipakainya. Nah, jadi kias aduan atau adna, yaitu far'unnya atau cabangnya lebih rendah daripada pokoknya. Nah, itu tadi yang dapat saya sampaikan tentang hukum Islam yang mutafak. Nah, kesimpulannya hukum Islam mutafak tadi ada 4. Pertama Al-Quran, kedua adalah sunnah, ketiga adalah ijma, dan yang keempat adalah qiyas. Nanti insya Allah akan kita lanjutkan mengenai penjelasan hukum Islam yang mukhtalaf, yang tidak disepakati. Maksudnya tidak disepakati itu tidak semua ulama menyepakatinya. Ada ulama yang memakainya, ada ulama yang tidak memakainya dalam menetapkan hukum. Yang sudah saya jelaskan tadi adalah sumber hukum Islam atau cara menetapkan hukum terhadap suatu hal, yang mana tidak satu ulama pun yang tidak memakainya. Semuanya sepakat untuk memakainya. Saya akhiri, semoga apa yang saya sampaikan dapat dipahami dan bermanfaat, serta mendapatkan keberkahan serta ridho Allah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada kurang lebihnya, mohon dimaafkan. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.